Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam program berita Kata Bogor yang menghadirkan informasi aktual, faktual, dan inspiratif seputar berbagai peristiwa di Kota Bogor dan sekitarnya. Beragam informasi kami rangkum untuk Anda, mulai dari kegiatan akademik, inovasi mahasiswa, hingga isu sosial yang tengah menjadi sorotan publik. Semua kami sajikan dengan berimbang dan terpercaya. Bersama saya, Muhammad Erlangga Aditya. Dan saya, Witri Permatasari. Inilah Kata Bogor. Pemirsa, sebuah kecelakaan tragis kembali terjadi di Jalan Alternatif Cibagolo, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Jalur yang dikenal curam dan berbahaya ini kembali menelan korban jiwa, memicu terbukanya warga dan desakan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan demi keselamatan pengguna. Reporter kami, Adib Azhar, melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, suasana tegang tampak terjadi di Jalan Alternatif Cibagolo, Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor. Tanjakan curam yang kerap menelan korban jiwa, baru-baru ini seorang pengendara motor yang terperosok hingga meninggal dunia di lokasi tersebut. Hingga memicu keprihatinan warga setempat, dan warga pun mendesak agar segera dipasangkan pagar pembatas sebagai langkah preventif agar tidak terjadi insiden serupa. Baik pemirsa, saya di sini mendapatkan narasumber terpercaya yang itu bisa menjelaskan terkait apa yang terjadi belakangan kali ini. Dengan siapa? Nama saya Rizky Ripaldi. Oke, Rizky. Kira-kira kejadiannya itu di pukul berapa ya? Sekitar pukul jam 9 lebih, mungkin setengah 10 mungkin ya. Jam 9.10-nya boleh dijelaskan pagi atau siang? Pagi. Oh, 10 Ya, pagi. Jam 10 pagi. Oke, baik. Di sini terjadi bahwasannya jam 9 atau 10 pagi ya, pemirsa. Dan boleh dijelaskan seperti apa kronologinya? Boleh saya praktekkan juga ya? Boleh dipraktekkan juga. Ya. Si korban kejadian dari sana, mungkin ya dia mau tujuannya kemana saya kurang tahu. Ya. Terus dia bawa motor di sini, kayaknya nggak kuat, terus kegok juga ada mobil Grab di sini ngehalangin jalan. Terus pas di sini dia mau nahan kakinya, malah ngejeblos terus jatuh ke bawah. Oh, itu yang membuat Terus dia mungkin kepalanya kebentur kena batu itu mungkin. Terus ketiban motor juga. ketiban motor juga. Bisa jadi, soalnya lukanya cukup parah mungkin itu. Bisa jadi patah leher. Oh, terima kasih. Menurut Baik. saya, ya. Oke. Terus kalau misalkan buat Ariski nih, ada harapan untuk jalan ini ke depannya agar tidak menjadi kejadian yang sama atau gimana? Oh ya, mungkin untuk kedepannya saya minta diperbaiki lah jalannya untuk akses jalannya untuk menjadi keselamatan semua orang gitu. Oh iya. Semuanya jadi lebih aman lagi, gak ada korban selanjutnya atau kedepannya gitu, lebih aman lagi buat masyarakat semuanya. Oh, baik pemirsa, sekian saja wawancara tersebut. Saya Adib Azhar dengan Ariski sebagai narasumber. Terima kasih. Pemirsa, insiden jalan alternatif Cibagolo menjadi pengingat nyata bahwa infrastruktur jalan yang tidak aman bisa membahayakan jiwa warga. Saya Adib Azhar melaporkan dari Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Kita kembali ke studio. Demikian laporan langsung dari Cibagolo, Bogor. Selanjutnya, kami hadirkan kabar lain dari wilayah Kota Bogor. Pemirsa, revitalisasi lapangan mini soccer Manunggal di Kota Bogor telah rampung. Namun sebelum dibuka untuk umum, pemerintah Kota Bogor kini menyiapkan sejumlah aturan baru agar fasilitas ini dapat digunakan secara tertib dan aman. Kabar selengkapnya bersama reporter Dandung Gatua. Pemirsa, setelah melalui proses revitalisasi, kini lapangan mini soccer Manunggal di Kota Bogor kembali bisa digunakan oleh masyarakat. Namun, berbeda dari sebelumnya, pemerintah Kota Bogor melalui Perumkim kini memperketat aturan pemakaian fasilitas ini demi menjaga kualitas dan ketertiban penggunaan lapangan. Baik, di sini saya ingin mewawancari petugas di lapangan Manunggal. Dengan Bapak siapa? Kalau boleh tahu. Bapak Agus. Bapak Agus ya. Oke. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Boleh. Yang pertama itu berapa lama proses perbaikan lapangan ini, Pak? Oke,
untuk lapangan manunggal perbaikannya itu kita di kurang lebih 3 bulan 3 bulan. perbaikan lapangan sampai selesai ya. Sampai selesai 3 bulan berarti Pak. Oke, pertanyaan kedua, apa yang diperbaiki Pak dari lapangan ini? Untuk diperbaiki lapangan ini itemnya yaitu lapangan sendiri, lapangan mini soccernya. Ya. Yang keduanya ada pengecekan di sekitar taman manunggal. Ya. Lalu ada beberapa item lagi yaitu penambahan wastafel untuk di belakang food court. Dan yang keempat itu perbaikan untuk toilet umum yang di belakang tribun. Berarti nggak cuma lapangan doang ya Pak? Ya, ada cukup banyak item. Satu lagi Ya. yaitu perbaikan untuk di zona main anak yang di samping toilet sana. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau untuk jam operasional lapangan itu dari jam berapa ke jam berapa Pak? Untuk jam itu kita dibuka jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya, itu sudah closing jam 10 malam untuk semua pengunjung di Taman Manunggal. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Kalau untuk kalangan pengunjung biasanya dari usia berapa aja sama dari kalangan apa aja gitu Pak? Oh iya. Untuk pengunjung dominan itu di Taman Manunggal itu kebanyakan memang usia-usia di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun. Untuk yang hari biasa weekday. Iya. Kebanyakan dia kan aktivitasnya olahraga pagi. Iya. Kalau untuk weekend biasanya kalau sudah dibuka Taman Manunggal itu banyak aktivitas sekolah bola itu anak-anak usia SMP ke bawah. Yang pada sekolah bola di sini. Iya. Gitu aja sih. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada biaya sewanya nggak sih Pak dari lapangan ini? Kalau untuk biaya sewa untuk lapangan itu kita ada sesuai dengan aturan dari Pemkot. Itu 1 jam itu ada yang 60.000 minimal 1 jam. Iya. Itu untuk lapangan Taman Manunggal. Iya. Adapun untuk biaya yang kedua itu kalau nggak salah di angka 90.000. 90? Yaitu masih 1 jam. 1 jam. Yang biasanya malam. Oke. Kalau pagi sampai siang biasanya di angka 60.000 1 jamnya. 1 Bisa jam, ya? ambil 2 jam. Oke. Pengguna lapangan. Lalu Pak, untuk birokrasi peminjamannya gimana Pak? Kalau boleh tahu. Untuk peminjaman Taman Manunggal maupun itu aktivitas bola, sepak bolanya ataupun taman umumnya bisa untuk mendatangi kantor dinas Perumahan dan Pemukiman Jalan Pengadilan nomor 8A di samping Pengadilan Bogor. Nanti di sana mekanisme bagaimana itu nanti akan diarahkan oleh petugas di sana untuk mengenai penggunaan atau izin penggunaan Taman Manunggal. Baik. Mungkin segitu saja ya Pak. Oke, baik. Oke. Dengan adanya revitalisasi dan penerapan aturan baru, diharapkan lapangan mini soccer Manunggal bisa dimanfaatkan secara maksimal dan tertib oleh masyarakat. Dari Kota Bogor, dan Gatara Mansyah, kembali ke studio. Kabar berikutnya dari Universitas Pakuan. Pemirsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor kembali menggelar Pekan Raya Lampiris 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan kreativitas mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana promosi program studi kepada pelajar se-Jabodetabek. Pemirsa, Pekan Raya Lampiris 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor tidak hanya diikuti oleh Sivitas Akademika Pakuan, tapi juga beragam peserta datang dari berbagai wilayah di Bogor. Segera kami ajak akademia melihat lebih dekat keseruannya. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Lampiris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Boleh saya tahu namanya, Kak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yayu Kurniawati. Saya kebetulan di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Lampiris FKIP Universitas Pakuan. Oke, langsung saja pertanyaannya, Kak. Apa saja kegiatan atau lomba yang diselenggarakan di acara ini?
Baik, untuk Pekan Raya Lampiris ataupun kita sering sebut PRL di sini itu memiliki 6 cabang perlombaan. Di antaranya 4 perlombaan itu secara individu dan 2 perlombaan itu secara regu ataupun tim. Di mana 4 perlombaan secara individu itu terdiri dari ceramah ilmiah, kemudian ada Lampiris Fashion Runway, ada sainpografis dan juga ada menari. Selanjutnya itu ada iskal juga, dan untuk perlombaan secara regu maupun tim itu ada Olimpiade Sains Lampiris dan juga ada bioart bidang menari. Baik, selanjutnya siapa target peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Ada berapa banyak dan dari mana saja? Oke, untuk target peserta dari Pekan Raya Lampiris ini karena kami ajang promosi juga untuk program studi, sehingga target kami yaitu siswa SMA, SMK, MA sederajat se-Jabodetabek dan juga mahasiswa. Di sini mahasiswa Universitas Pakuan. Selanjutnya, berlangsung sampai kapan Pekan Raya Lampiris ini? Nah, untuk Pekan Raya Lampiris ini selama 4 hari, kurang lebih 4 hari pelaksanaan Pekan Raya Lampiris. Selanjutnya, apa tujuan utama dari acara Pekan Raya Lampiris ini, Kak? Baik, salah satu poin yang pertama kita melaksanakan ataupun program kerja Pekan Raya Lampiris yaitu sebagai ajang promosi, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan biologi untuk masanya itu sangat sedikit, sehingga target kami yaitu SMA bisa menjadikan ajang silaturahmi untuk latar belakang kami, karena baik itu dari SMA, SMK dan juga MA, sehingga hal ini bisa mempererat tali silaturahmi kami. Yang terakhir ya Kak, bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh panitia sehingga bisa berjalan semeriah sekarang? Baik, untuk persiapannya itu kita kurang lebih hampir 4 bulan, tetapi pada akhir mendekati pelaksanaan, kebetulan untuk ketua pelaksananya sendiri ada kegiatan sehingga cukup bisa dikatakan deg-degan karena khawatir dari saya sendiri sebagai ketua himpunan tidak bisa, tetapi karena ketua pelaksananya pun bisa mengkoordinir semua divisinya sehingga bisa mendapatkan kurang lebih ada 26 sekolah yang terlibat ataupun yang berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Raya Lampiris, kemudian ada 2 program studi yang berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Lampiris. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Kak. Pemirsa, Pekan Raya Lampiris 2025 bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tapi juga menjadi ruang kreatif dan edukatif bagi masyarakat Bogor untuk menyalurkan bakat di bidang sains, seni, dan keislaman. Saya Rina Ezara Tunisa melaporkan dari Universitas Pakuan. Kita kembali ke studio. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kata Bogor. Pemirsa, semangat sportivitas dan kebersamaan tampak mewarnai pertandingan voli antar fakultas di Universitas Pakuan Bogor. Kegiatan yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Voli ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyebarkan bakat sekaligus mempererat hubungan antar sivitas akademika. Kita segera bergabung dengan reporter Andina Asyura. Pemirsa, semangat sportivitas tampak jelas di lapangan voli Universitas Pakuan. Melalui acara yang digelar oleh UKM Voli, para mahasiswa dari berbagai fakultas saling beradu kemampuan dalam suasana penuh kebersamaan. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga mempererat hubungan antar mahasiswa di lingkungan kampus. Baik pemirsa, di sini saya akan mewawancarai Ketua Pelaksana Acara UKM Voli dengan kakak siapa? Najwa. Baik Kak, bisa dijelaskan sedikit apa tujuan utama dari kegiatan UKM Voli yang digelar hari ini? Tujuan utamanya sih untuk mempererat tali persaudaraan antar fakultas ya. Jadi kita mengadakan acara ini tuh untuk menemukan juaranya juga dari fakultas-fakultas dan mempererat tali persaudaraan antar fakultas aja sih. Untuk yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini siapa aja Kak? Dan apakah antar fakultas atau juga melibatkan pihak luar kampus? Kalau untuk melibatkan luar kampus sih enggak, kita hanya antar fakultas aja. Yang ikut itu ada FISIP, FMIPA, FKIP, sama hukum, sama teknik juga. Sejak kapan acara ini dipersiapkan dan berapa lama kegiatan ini akan berlangsung Kak? Kalau untuk dipersiapannya itu kita udah dari bulan Juni sampai hari ini, dan untuk selesainya acara itu kita mulainya dari tanggal 13 sampai 18 Oktober.
Apa harapan kakak dan tim panitia terhadap kegiatan UKM Volley tahun ini? Harapannya itu sih semoga bisa lebih dilihat lagi oleh pihak-pihak atasan kampus ya, agar lomba ini tuh bisa menjadi lebih besar mungkin ke depannya, gitu sih Kak. Apakah kegiatan seperti ini rencananya akan menjadi agenda rutin di Universitas Pakuan? Kalau agenda rutin sih pasti ya, karena kita udah lama juga ada Povitas dan ini juga udah ke beberapa kalinya ada Povitas. Terima kasih Kak. Baik pemirsa, sekian wawancara saya dengan Ketua Pelaksana acara UKM Volley. Kembali ke studio. Pemirsa, kegiatan UKM Volley Universitas Pakuan menjadi bukti bahwa olahraga dapat menjadi sarana positif untuk membangun karakter, kerjasama, dan semangat kompetitif. Saya Andina Asyura melaporkan dari Universitas Pakuan Bogor. Kita kembali ke studio. Menuju kabar berikutnya. Pemirsa, cuaca panas di Bogor memang paling pas ditemani minuman segar. Salah satu yang sedang ramai jadi perbincangan adalah es durian Bang Ali. Kuliner sederhana yang kini viral dan jadi favorit anak muda maupun orang tua. Nurul Fadilah akan menghadirkan kabarnya untuk Anda. Pemirsa, panas-panas gini paling pas menikmati kesegarannya es durian Bang Ali yang lagi hits banget di Bogor. Yuk kita santap kelezatannya. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pembeli dari es durian Bang Ali. Dengan siapa Kak? Aku Ara. Aku Naila. Aku Sri. Ya. Oke, pertama kali Kakak tahu tempat ini tuh dari mana sih? Aku tahu tempat ini sih dari media sosial sih, dari TikTok, dari IG. Terus menurut Kakak apa yang membedakan es durian Bang Ali dengan es durian di tempat lain? Durian di Bang Ali tuh duriannya banyak banget melimpah, enak banget. Itu sih yang bikin aku suka banget jajan di sini. Oke. Terus seberapa sering sih Kakak datang ke sini? Aku bisa dihitung 10 kali lebih mungkin. Sering banget ya? Iya, ini sumpah kalian harus cobain, ini enak banget. Nah, satu lagi deh pertanyaannya. Apa tanggapan Kakak terhadap es durian ini? Ini es durian ini murah, terus udah gitu udah murah, duriannya banyak, melimpah. Worth it banget. Iya. Buat harga pelajar ini enak banget, worth it banget. Parah. Gampang dicari, ada di mana ini? Depan Puskesmas. Ya, Puskesmas Bogor Timur. Oke, makasih banyak Kak udah mau diwawancari sama aku. Iya, sama-sama. Kita senang juga diwawancarai. Bye-bye. Segar, nikmat dan bikin lagi. Es durian Bang Ali jadi tempat baru yang wajib Akademian Bogor coba. Saya Nurul Fadilah, sampai jumpa. Pemirsa, tren kuliner di Bogor semakin berkembang dengan hadirnya berbagai tempat makan berkonsep kaki lima. Salah satunya adalah Teras Food Park yang kini menjadi pilihan favorit masyarakat dan anak muda untuk bersantai sambil menikmati berbagai kuliner. Kembali kita ikuti laporan Andina Asyura. Pemirsa, suasana ramai dan semarak tampak di Food Teras Park Bogor. Deretan tenan kuliner menawarkan berbagai hidangan unik dari makanan tradisional hingga modern yang menggugah selera. Selain menjadi tempat makan favorit anak muda dan keluarga, Teras Food Park juga menjadi spot nongkrong kekinian dengan nuansa nyaman. Selamat malam pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu pembeli di Food Teras Park Bogor. Dengan Bapak siapa? Usman. Oke, Bapak. Ya, sebelumnya Bapak tahu Food Teras Park Bogor ini dari mana, Pak? Tahu sendiri. Iya. Bapaknya udah lama di lama ya. Bapak orang asli sini? Bukan. Di sana mana? Tajur Halang. Jauh juga Pak ya. Menurut Bapak apa yang bikin Bapak tertarik untuk datang ke sini? Karena anak saya suka main di itu apa? Game time. Di Fun City ya, Pak. Fun City ya. Jadi sekalian makan kesan. Iya. Kalau kesan pertama Bapak tentang tempat dan di tempat di sini sama suasananya gimana, Pak? Rame, terus bersih, rapi lah. Gitu. Kalau menurut Bapak makanan atau minuman apa yang paling sering Bapak beli dan yang paling menarik menurut Bapak? Kalau saya itu apa? Soto Betawi. Ya. Kalau anak-anak ya yang makanan anak-anak itu. Ya, Pak. Menurut Bapak rasanya sepadan nggak sama harganya? Ya, sepadan. Ya. Rekomen ya, Pak? Ya, insya Allah.
Oke. Menurut Bapak, kira-kira Bapak bakal balik lagi nggak ke sini? Insya Allah balik. Ya, Udah sering ke sini ya, Pak? sering ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Pemirsa, sekian dari wawancara saya dengan salah satu pembeli di Food Teras Park Bogor. Kita kembali ke studio. Pemirsa, Teras Food Park menjadi bukti bahwa kuliner tak hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman dan kebersamaan. Saya Andina Asyura melaporkan dari Teras Food Park Bogor. Kita kembali ke studio. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian program Kata Bogor untuk hari ini. Setelah ini, kami ajak Anda untuk menyimak Let's Talk bersama Dandung Gatwa Ramansyah. Saya Witri Permatasari. Saya Muhammad Erlangga Aditya. Selamat siang dan sampai jumpa.